Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku semua dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 di Min 2 Sumenep. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang macam-macam surat. Di antaranya ada surat resmi, surat setengah resmi, surat tidak resmi, dan surat elektronik. Diharapkan setelah pembelajaran ini berakhir, kalian bisa membedakan dan mengetahui tentang macam-macam surat, ya, termasuk surat resmi, surat setengah resmi, surat tidak resmi, maupun surat elektronik. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan penjelasan Bapak. Surat resmi adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga, organisasi atau perusahaan ditujukan kepada instansi lain atau perorangan untuk kepentingan kedinasan atau izin resmi. Ciri-ciri surat resmi menggunakan kop surat atau kepala surat. Di dalam kop surat terdapat nama lembaga, logo, alamat, dan kontak resmi. Kemudian ciri-ciri surat resmi juga ada nomor surat, ada lampiran, perihal, digunakan sebagai arsip dan penjelas isi surat. Surat resmi menggunakan bahasa baku, mengikuti ejaan dan kaidah bahasa Indonesia yang resmi. Surat resmi memiliki struktur tertentu. Format penulisan baku, memiliki tata letak standar, tidak boleh asal-asalan. Kemudian, ciri-ciri surat resmi menggunakan cap atau stempel. Di bagian tanda tangan terdapat stempel basah dari lembaga yang bersangkutan. Contoh surat resmi: surat undangan rapat OSIS, kemudian surat pemberitahuan dari sekolah kepada orang tua siswa, atau surat dinas pemerintah. Selanjutnya, surat setengah resmi. Surat setengah resmi adalah surat yang dikirimkan oleh perorangan atau individu kepada instansi atau lembaga atau pejabat resmi. Surat ini bersifat pribadi tetapi berhubungan dengan urusan kedinasan atau formal. Ciri-ciri surat setengah resmi. Yang pertama, surat setengah resmi tidak menggunakan kop surat karena dikirim oleh perorangan, bukan atas nama lembaga. Surat setengah resmi tidak ada nomor surat, umumnya tidak menggunakan nomor registrasi arsip. Kemudian bahasa tetap baku dan sopan, menggunakan bahasa formal karena ditujukan kepada pihak pengambil keputusan atau instansi. Formatnya rapi, struktur penulisan tetap tersusun rapi, menggunakan salam pembuka, kemudian isi, dan salam penutup secara formal. Dan diakhiri dengan tanda tangan pribadi, hanya ditandatangani oleh pembuat surat, tanpa stempel. Contoh yang termasuk surat setengah resmi: surat izin tidak masuk sekolah, surat yang dikirim oleh siswa atau orang tua wali murid ke sekolah atau ke guru, surat lamaran pekerjaan, kemudian surat permohonan izin penggunaan tempat. Itu salah satu contoh yang termasuk surat setengah resmi. Kemudian ada surat tidak resmi. Surat tidak resmi, surat yang dibuat oleh perorangan dan ditujukan kepada perorangan lainnya. Misalnya, surat yang ditujukan kepada temannya. Seorang anak mengirim surat kepada kedua orang tuanya atau kepada kenalannya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Ciri-ciri surat tidak resmi hampir sama dengan surat setengah resmi. Di antaranya, tidak ada kop surat, nomor surat, sangat fleksibel tanpa atribut lembaga. Kemudian, bahasanya santai, bahasa percakapan, dan tidak kaku. Menggunakan bahasa sehari-hari yang akrab namun tetap sopan. Format bahasa, penulisan tidak terikat aturan tata letak baku.
isi bersifat pribadi, misalnya berisi tentang kabar, curahan hati, pengalaman, atau ucapan selamat datang. Berikut contoh surat tidak resmi, misalnya surat kangen untuk diberikan kepada sahabatnya yang berada di luar kota. Kemudian surat ucapan ulang tahun untuk sepupu, kemudian surat kirim kabar untuk kakek nenek yang berada di luar kota. Surat berikutnya adalah surat elektronik yang sering dikenal dengan surel. Surat elektronik disingkat surel atau lebih populer dengan sebutan email atau electronic mail, adalah sarana pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan pesan digital melalui jaringan komputer atau internet. Ciri-ciri surat elektronik: dikirim melalui media digital. Kemudian dapat dikirim dengan menyertakan dokumen lainnya, seperti gambar dan video. Yang ketiga, dapat menggunakan kalimat efektif dan kalimat baku ataupun sehari-hari, tergantung kepada siapa surel itu akan dikirim. Penyedia layanan surel atau surat elektronik yang gratis yang populer saat ini antara lain misalnya Gmail dari Google, kemudian ada Outlook dari Microsoft, dan Yahoo Mail. Anak-anakku semua, nanti kita akan praktek mengirim surat melalui surel, surat elektronik. Bisa melalui Gmail atau Yahoo. Berikut contoh surat resmi. Yang pertama, terdapat kop surat. Ini contoh kop surat. Misalnya atas nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sumeneb. Di sini ada logo dan juga ada alamat dan nomor telepon. Kemudian setelah ada kop surat, surat resmi juga ada nomor, kemudian ada lampiran, kemudian ada perihal tentang apa surat itu dikeluarkan, misalnya tentang lomba pidato. Kemudian terdapat tempat dan tanggal penulisan surat, di mana surat itu ditulis, misalnya di Sumeneb, tanggalnya tanggal 12 Juli 2026. Selanjutnya, contoh surat resmi, terdapat penerima dan alamat tujuan surat. Misalnya ditujukan kepada seluruh siswa kelas 6 Min 2 Sumeneb. Tempatnya di Sumeneb. Ada salam pembuka dengan formal, dengan hormat, bisa Assalamualaikum. Kemudian terdapat isi surat. Kemudian ini isi surat. Jelas ada hari, tanggal, misalnya ada kegiatannya, pukul berapa, kemudian tempatnya, temanya tentang pemimpin masa kini. Ini undangan yang dikirim kepada siswa untuk mengikuti lomba pidato. Kemudian setelah isi, ada penutup surat, kemudian juga ada salam penutup, hormat kami, dan di bawahnya juga ada kepala instansi atau kepala organisasi atau ketua. Misalnya di sini Kepala Min 2 Sumeneb. Ada nama, kemudian ada tanda tangan dan disertai dengan stempel. Ini yang termasuk contoh surat resmi. Kemudian contoh surat tidak resmi. Perbedaannya, surat tidak resmi beda dengan surat resmi. Yang tadi ada kop surat, ada nomor surat. Sekarang surat tidak resmi, tidak ada kop surat. Hanya ada penerima dan alamat tujuan surat, kepada siapa surat itu akan diberikan. Kemudian ada tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian ada salam pembuka. Salam pembuka tidak harus formal, bisa menggunakan bahasa percakapan atau sehari-hari. Misalnya, halo Arina, bagaimana kabarmu? Semoga kamu selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Aku senang, merasa gembira, Rin. Sebentar lagi aku akan ulang tahun yang ke-12. Apakah kamu masih ingat kapan ulang tahunku? Bahasa di sini adalah menggunakan bahasa percakapan. Kemudian surat tidak resmi, di samping tidak menggunakan bahasa yang baku, sama dengan surat resmi, ada salam penutup juga. Misalnya salam manis, tidak harus formal. Juga dibubuhi oleh siapa pengirimnya, nama pengirim.
dan tanda tangan. Itulah contoh surat tidak resmi. Kemudian contoh surat elektronik. Di sini misalnya ada email ibadaska2012@okmail.com akan mengirim kepada Wayan. Ini melalui layanan, yaitu bisa Gmail, bisa Yahoo Mail nanti. Sama dengan surat yang lainnya, juga berisi ada salam pembuka, ada isi, kemudian ada pengirim. Kemudian bahasa yang digunakan tergantung tujuan surat ini untuk kepada siapa. Kalau kepada sahabatnya bisa menggunakan bahasa yang tidak baku atau bisa menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Tapi kalau dikirimkan kepada pejabat atau seorang yang dihormat, itu sebaiknya menggunakan bahasa yang baku dan sopan. Ini contoh surat elektronik. Perbedaannya, misalnya ada bahasa gaul yang sering digunakan oleh surat tidak resmi dan bahasa baku. Misalnya, gak ngerti, ini bahasa gaul. Bahasa bakunya adalah tidak mengerti. Misalnya mantul banget, nah, mantap, betul banget maksudnya. Ini bahasa gaul, yang bahasa baku adalah sangat hebat. Gaje misalnya tidak jelas. Ini contoh perbedaan. Yang mana bahasa gaul ini bisa digunakan untuk surat pribadi atau tidak resmi, sedangkan bahasa baku ini digunakan untuk surat resmi. Selanjutnya anakku semua, sekarang kita praktek mengirim surat elektronik. Anakku semua yang mempunyai email, silahkan sekarang mencoba mengirim surat elektronik ke Bapak. Silahkan tentang apa saja, bisa disertai foto dan sebagainya. Bisa dikirim ke email Bapak, yaitu herliaska32@gmail.com, atau bisa menggunakan Yahoo he12ly@yahoo.com. Demikianlah anakku semua tentang penjelasan tentang macam-macam surat. Selamat belajar ya, Bapak tunggu surat elektroniknya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.